Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Armita Rosadi Siburian. Saya dari kelas 10 I1. Nah, di sini Bu, saya akan menjelaskan tentang Annelida dan Molluska. Baik Bu, mari kita saksikan bersama. Yang pertama yaitu Annelida. Pengertian Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen diploblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Yang kedua yaitu reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi seksual aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Tapi sebagian besar Annelida berreproduksi secara seksual walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuai sel telur pasangan. Ciri-ciri Annelida. Annelida mempunyai ciri-ciri atau karakteristik antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, bersifat triploblastik, selomata, simetri, bilateral, dan metameri. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna atau mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan anus. Yang keempat, tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Yang kelima, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Yang ketujuh, sistem saraf berupa galgion, otak, dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Yang kedelapan, sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Yang kedelapan, sistem ekskresinya berupa nefrida atau nefrostom. Yang ke-10, sistem kelamin Annelida adalah hematrofit, jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dan fragmentasi atau generasi atau mempunyai daya generasi yang tinggi. Yang berikutnya itu sistem organ Annelida. Pertama, sistem peredaran darah. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida yaitu untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernapas melalui kulit. Yang kedua, sistem pernapasan. Annelida dalam sistem pernapasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Keempat, sistem ekskresi. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran, nefrostom atau corong bersilia dalam tubuh dan nefrotor atau pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Yang kelima, sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem pengembangbiakan secara seksual. 1. Annelida memiliki dua alat kelamin yaitu jantan dan betina atau hermafrodit. Tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan dua individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Lalu, dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing tinggal dan berkembang dalam tanah. Sebagian Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Klasifikasi Annelida. 1. Polychaeta.
Polychaeta adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu poly yang berarti banyak dan chaeta berarti rambut. Sehingga Polychaeta ialah kelas dengan rambut paling banyak di filum Annelida. Polychaeta mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sensor palpus, sedangkan Polychaeta hidup di air. Polychaeta memiliki tubuh bersegmen dengan struktur mirip daging yang bentuknya mirip dayung. Hal ini disebut parapodia atau tunggal atau sama dengan parapodium, berfungsi sebagai alat gerak. Sebagian besar dari Polychaeta memiliki parodia berfungsi sebagai insang karena terdapat pembuluh darah halus. Di setiap parapodium terdapat rambut halus yang sifatnya kaku yang biasanya disebut seta. Rambut diaplasi kutikula sehingga licin. Umumnya ukuran tubuh Polychaeta adalah 5-10 cm. Contoh jenis Polychaeta. 1. Eunifideris atau cacing palolo sebagai bahan makanan atau mengandung protein tinggi. 2. Lycidice oile atau cacing wawu sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. 3. Nereis domerlili, Nereis virens, Neantes virens atau cacing air laut. Keempat, Arenicola sp. Ciri-ciri Polychaeta. 1. Berambut banyak. 2. Hidup di air laut dan dapat dibedakan antara jantan dan betina. 3. Mempunyai parapodia atau alat gerak. 4. Memiliki panjang tubuh sekitar 5-10 cm dengan diameter 2-10 mm. 5. Tinggal dalam tabung yang ada juga hidup bebas. 6. Tubuh dapat dibedakan menjadi prostompium atau kepala dan peristomium atau segmen pertama. 2. Oligochaeta. Oligochaeta berasal dari bahasa Yunani dari kata oligo yang berarti sedikit dan chaeta yang berarti rambut. Kelas Oligochaeta merupakan kelas filum Annelida yang mempunyai sedikit rambut. Banyak anggota dari Oligochaeta yang hidup di dalam tanah atau tempat lembab, tetapi ada juga yang hidup di air. Karena mempunyai sedikit rambut, chaeta dan tidak mempunyai parapodia sehingga kepalanya kecil, tidak memiliki alat peraba, dan tidak memiliki bintik mata. Pada lapisan kulit terdapat bagian saraf dengan fungsi untuk menerima rangsangan. Oligochaeta bersifat hemaptrodit atau monoceous dengan perkembangbiakan secara generatif dengan perkawinan dan secara vegetatif dengan regenerasi. Terdapat kitellum atau sel jadel yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada ruas 9-11. Terdapat receptaculum seminis yang berfungsi sebagai penampung sel-sel spermatozoa. Contoh jenis Oligochaeta. 1. Moniligaster hontenil atau cacing tanah Sumatera. 2. Tumbifex sp atau cacing air tawar atau sutra, berperan sebagai indikator pencernaan air. 3. Lumbiricus terrestris pretima sp atau cacing tanah, berperan membantu aerasi tanah sehingga menyuburkan tanah. 4. Princiate musica atau C. hutan. Ciri-ciri Oligochaeta. 1. Tidak mempunyai parapodia. 2. Mempunyai seta pada tumbuhnya yang bersegmen. 3. Memiliki sedikit rambut. 4. Kepala berukuran kecil tanpa alat peraba atau tentakel dan mata. 5. Mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai ke-37 yang disebut dengan clitellum. 6. Telur terbungkus oleh kon-kon. Ke-7. Daya regenerasi tinggi. 8. Hidup air tawar atau darat. 9. Hermaprodit. 3. Hirudenia. Hirudenia adalah kelas filum Annelida yang tidak mempunyai seta atau rambut dan tidak memiliki paropidium di tubuhnya. Tubuh Hirudenia yang pipi dengan ujung depan serta di bagian belakang sedikit runcing. Di segmen awal dan akhir terdapat alat penghisap yang berfungsi dalam bergerak dan menempel. Gabungan dari alat penghisap dan kontraksi secara relaksasi otot adalah mekanisme pergerakan dari Hirudenia. Kebanyakan dari Hirudenia adalah ektoparasit yang sering didapati di permukaan luar inangnya. Ukuran Hirudenia beragam dari 1-30 cm. Hirudinea hidup pada inangnya untuk menghisap darah dan cara menempel. Sebagian mereka mempunyai luka
luka pada permukaan tubuh inang sehingga bisa menghisap darahnya, sedangkan sebagian lain mengsekresikan suatu enzim yang bisa melubangi kulit, dan bila itu terjadi maka waktunya mensekresikan zat anti pembeku darah. Kebanyakan tidak terasa saat kelas ini menempel pada inangnya karena ia menghasilkan suatu zat anestesi yang bisa menghilangkan rasa sakit. Jenis ini dikenal dengan sebutan lintah. Contoh-contoh jenis hirudenia. 1. Haemodipsochelaniaceae atau pacet. Hidup di darat, tempel, lembab, dan menempel pada daun. Kedua, Hirudo javaniaceae atau lintah yang terdapat di Pulau Jawa. Ketiga, Dinopdelida ferox atau lintah yang terdapat di India. 4. Hirudo medicinalis atau lintah hidup di air tawar. Ciri-ciri hirudenia: tidak mempunyai parapodia dan seta di segmen tubuhnya. Ukuran tubuh beragam mulai dari 1-30 cm. Tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Hidup air tawar, darat, dan air laut. Memiliki zat antioagulasi. Peranan annelida. Annelida mempunyai beberapa peranan yang bisa dimanfaatkan atau menguntungkan dan merugikan kehidupan manusia. Peranan annelida yaitu sebagai berikut. Peranan annelida yang dapat menguntungkan atau bermanfaat. Makanan manusia. Karena cacing mempunyai sumber protein yang berfungsi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam. Bahan baku ternak. Mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi, cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan tipus. Bahan baku kosmetik. Cacing dapat diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Lintah. Lintah dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Hirudin bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Peranan annelida yang merugikan. Menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, cacing filaria. Menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan lintah. 2. Moluska. Moluska merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi. Bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Moluska atau filum Moluska dari bahasa Latin Mollusca yang berarti lunak, merupakan hewan diploblastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Mari kita perhatikan bersama, yaitu contoh-contoh filum Mollusca. Pengertian Mollusca. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya diploblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi, serta kerabatnya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang atau Animalia, sesudah filum Arthropoda. Pada saat ini diperkirakan terdapat 75.000 jenis dengan ditambah 35 jenis yang dalam bentuk fosil. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi atau malacologi. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu, tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah.
atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai berikut. Sebagai bahan makanan atau cumi-cumi, sontong, kerang. Sebagai perhiasan yaitu kerang dan tiram. Serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Struktur tubuh moluska. Tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama antara lain sebagai berikut. Kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi dalam penangkapan mangsa. Massa visceral. Massa visceral yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang atau anus dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Ciri-ciri moluska. 1. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Mempunyai lunak dan tidak beruas-ruas. 3. Merupakan diploplastik selomata. 4. Merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. 5. Hidup di air dan di darat. 6. Mempunyai cincin syarat dan merupakan sistem syaraf. 7. Organ ekskresi berupa nefridia. 8. Mempunyai radula atau linda bergigi. 9. Bersifat hewan heterotrof. 10. Berkembang biak secara seksual. 11. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. 12. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. 13. Merupakan hewan hemaptrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. 14. Tubuhnya terdiri dari atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berang atau melakukan pergerakan. Contoh-contoh hewan moluska: tiram batu atau Aemae sp, kerang Anadara sp, kerang hijau atau Mytilus viridis, sotong atau Ephia sp, cumi-cumi atau Logio sp, remis atau Corbicula javanica, bekicot atau Achatina fulica. Sistem organ moluska. 1. Sistem peredaran darah moluska. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Artinya sistem peredaran darah terbuka yaitu darah yang mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena umumnya yang bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 vertikel. 2. Sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang bisa bergerak ke depan dan ke belakang. 3. Sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya dan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersasafi sebagai berbagai organ. 4. Sistem ekskresi moluska. Sistem ekskresi moluska yaitu berupa nefrida yang berperan mirip dengan ginjal. Nefrida juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. 5. Sistem represi moluska. Sistem represi moluska ini berbeda. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insang, sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru. Namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Klasifikasi moluska. 1. Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai. Contoh chiton. 2. Scapholopoda.
Scaphophoda hidup di laut atau di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel yang tidak mempunyai insang, contoh Dactylium vulgare. Ketiga, gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki hidupnya di darat, air tawar maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contoh siput. 4. Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, eksoskeleton atau tampak keduanya. Tubuhnya simetri bilateral, tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan, contoh cumi-cumi. 5. Pelecypoda atau bivalvia. Pelecypoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air tawar dan laut. Contoh Meleagrine atau kerang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panope, Generosa atau kerang raksasa. Oke Bu, sekian penjelasan dari saya yang dari materi Annelida dan Mollusca. Selamat siang dan terima kasih Bu.